Tapi sebelumnya gua takut-takutin lo semua. Ikut beli saham Gocap biar masuk MSCI. Telat angkat. Beli saham Blue Chip katanya aman. Turun nggak pernah balik. Pindah ke kripto, Bitcoin katanya aset masa depan. Anjlok. Kata Mas itu paling aman. Hari turun 10%. Gini caranya, apapun asetnya, kita tetap aja rugi. Masalahnya bukan di asetnya kalau gitu. Tapi lagi-lagi apa? Ya betul, genset, mindset. Tapi sebelumnya gua takut-takutin lo semua. Selamat datang di market yang sebenarnya, dimana semua orang pengen duit lo. Yo, Lupakanlah itu dongeng-dongeng penjual kelas, sales-sales broker, atau influencer-influencer kemarin sore. Setiap kehilangan uang itu jadi tanggung jawab lo sendiri. Why are you crying? Jadi mulai sekarang, kamu harus percaya dengan analisa dan pikiran kamu sendiri. Jangan pernah terlena dengan orang lain ngomong apa. Oke. Kita sering terlena dengan teori beli di bawah, jual di atas. Terdengarnya sederhana, tapi prakteknya. Salam nyangkut rekan-rekan semua. Faktanya, timing the market is a fool's errand. Itu bukan kata gua, itu kata orang-orang. Ray Dalio, Peter Lynch, dan masih banyak lagi. Tidak ada satupun manusia, baik itu retail maupun manajer investasi yang profesional, yang bisa konsisten memprediksi pergerakan pasar jangka pendek. Mau pakai fundamental analysis, technical, atau ramalan bulan bintang pun, itu tidak bisa 100% tepat. Ya pikirlah pakai logika. Kalau ada orang yang bilang, now you can time the market. Kalau memang metodenya akurat, kenapa mereka masih jualan kelas, masih buka broker, masih ya bikin referral gitu? Kenapa mereka nggak diem aja di rumah, diem, ya trading aja sendiri, diem-diem, tidak perlu dikenali banyak orang, tidak perlulah terkenal-terkenal. Karena ya kalau kalian kaya, buat apa terkenal? Kan nggak dikejar pajak. Maaf, offset. Pemain besar, the real big money, mainnya itu cuma dua cara. Dan ini yang terbukti selalu untung. High frequency trading, di mana dia pakai algoritma super cepat supaya dia bisa memanipulasi order book, atau pakai insider trading. Nggak bisa ikutin. Contohnya seperti ya Nancy Pelosi dan teman-temannya itulah. Tapi perlu diingat banyak orang yang melakukan kesalahan dalam berpikir, dalam menganalisa fundamental. Bahwa mereka ini punya pikiran bahwa kalau harga sahamnya itu bakal naik mengikuti laporan keuangannya yang cakep. Padahal harga itu akan naik jika banyak orang melakukan fundamental analisis yang sama terus ikutan masuk karena merasa demikian. Padahal fundamental analisis itu cuma ngasih tahu nilai bukunya, bagaimana jagoan perusahaan ini, dan kemampuannya dalam membagi dividen atau buyback. Itu doang. Jadi nggak ada hubungannya tuh sama harga mau naik turun. Naik turun mah lu beli atau lu jual. Lu beli ya naik, lu jual ya turun gitu. Nah, tapi di Indonesia itu miris sebenarnya. Nah, kita punya satu masalah serius. Masalah serius ini saya namakan mentalitas copet. Contohnya nih ya, investor asing bawa duit triliunan ke sini, mau investasi. Malah dijadikan sapi perah sama bandar-bandar lokal. Saham-saham yang busuk ini dikembungin market cap-nya, dinaikin harganya, beritanya dibagus-bagusin, jadi harganya tinggi, market cap-nya masuk ke kriteria hedge fund. Begitu hedge fund ini sudah masuk, retailnya ikutan FOMO masuk, sudah didam. Boom lah.
barangnya dibuang. Didam habis-habisan, kita jadi exit liquidity bersama dengan hedge fund asingnya. Jadi ya wajar kalau sekarang indeks MSCI itu ngebuang saham-saham Indonesia. Siapa juga yang mau investasi di Indonesia cuman untuk dicopet? Ya sekarang berimbas kemana-mana kalau rupiahnya melemah, kalau pasarnya nggak ada likuiditas lagi. Ya karena mental-mental seperti ini nih yang harusnya kita bisa investasi dengan ideal, malah diubah menjadi rampok yang dilegalisasi gitu loh. Jangan kira influencer saham itu temen lo. Sering-seringlah lo inget-inget yang namanya Taman Makam Para Investor, TMPI waktu itu. Bagaimana kejadiannya? Satu saham ini selalu dipromosiin sama pendahulu-pendahulu influencer inilah. Kita sebutnya pendahulu-pendahulu. Karena kelakuannya ya mirip. Cuman ya ada di masa itu gitu. Narasinya itu sama-sama aja. Under value, harta karun, masa depan cerah. Tapi yang dipromosiin ya 78 saham yang itu ya. Kamu tau lah gitu ya. Ujung-ujungnya mana mau sih influencer ini tanggung jawab? Katanya tombol jual belinya kamu yang pencet. Dasar influencer ini sudah mirip setan kelakuannya. Menggoda biar kita yang berbuat, biar kita yang mencet. Jadi dia nggak bisa disalahkan. Ya mereka sih tetap cuan dari jualan kelas mereka, dari biaya admin mereka, dari referral mereka, dan segala macam itulah. Nah, tapi ada kalimat sakti lain kalau lu sudah telanjur rugi. Nanti dia bakal bilang, kan gua udah bilangin, harus diversifikasi, pasanglah cuma 5% porto, 2% porto, dan segala macam. Tapi pada saat dia merekomendasikan itu kepada lo, dia bakal bilang seakan-akan dia sedang all in di sini. Ya begitulah realitanya. Dan kesimpulannya sederhana, pasar itu tidak peduli sama lo. Karena gua orangnya baik dan peduli sama lo, mulai sekarang satu, kalian harus bisa membedakan nilai buku sama nilai pasar atau harga. Jangan disamakan, cara pembentukannya itu berbeda. Dua, berhenti ikut-ikutan rally-rally bubble. Kalian kalau mau investasi, ya investasilah yang benar. Janganlah ikutan rally-rally, nanti ikutan FOMO, terus kalian malah rugi. Yang ketiga, jangan mau lo jadi exit liquidity. Udah ya, itu aja dari gua. Sampai jumpa di video selanjutnya.